Halo, sahabat bonsai. Kembali lagi bersama saya Dona Wayan dalam channel Bonsai Elemen. Masih di acara Hari Ulang Tahun Kota Kita Tercinta Gianyar yang ke-251. Masih di areal alun-alun Kota Gianyar dalam rangka PAMNAS Gianyar 2022 ya. Oke, sekarang saya sedang memantau kondisi lapangan jam 10 pagi dan juga kebetulan para dewan juri yang terhormat dari Pak Umar, Pak Rudi Nanyuan, Pak Denny sedang melakukan teknis penjurian pada kelas Small Mame. Oke sahabat, hari ini juga ketemu Pak Dot Army yang sedang mengecek situasi di lapangan karena beliau juga merangkap keamanan daripada pohon-pohon yang terdisplay dan juga menjadi seksi konsumsi ya dalam penyambutan dewan juri, mungkin sekedar ngopi ataupun ngeteh di pagi hari sebelum para juri ataupun dewan juri melaksanakan tugasnya. Jadi Pak Dut, bagaimana keadaan pameran sekarang? Syukur ya, kita astung kare keadaan situasi di kontes bonsai Gianyar ini astung karo aman, berjalan dengan lancar. Ya. Dan kondusif tentunya ya? Tentu kondusif. Iya, iya. Karena Pak Dut sendiri menjaga agar kenyamanan daripada dewan juri terjaga dalam melaksanakan tugasnya memberikan penilaian. Ini penerimaan pohon terakhir ini sudah didisplay semua Pak Dut ya? Nggih, semua terdisplay semua dengan jumlah pohon Ya. untuk bonsai 1161. 1161. Rekor jumlah bonsai, Bonsai yang ya, terbanyak di Bali. Sampai Khususnya di Bali sampai saat ini belum ada yang memecahkan rekor sampai dengan jumlah 1161. mantap, Gianyar. Mantap. Gianyar mantap, aman. Aman. Tos. Aman. Pak Umar ya. Untuk lebih kondusifnya keadaan, lebih baik kita main ke bursa. Kita lihat apa saja bonsai-bonsai yang sedang ditawarkan di daerah bursa. Sambil melihat mungkin ada buat kalian yang ingin memiliki koleksi pohon-pohon tertentu, jadi kita bisa tengok, bisa kepoin harganya. Kemungkinan jika terjangkau kalian bisa langsung mantau ke bursa PAMNAS Gianyar 2022. Oke sahabat, kita lanjut. Oh ya para sahabat, saya perlu infokan nanti tanggal 14 kita akan mengadakan demo akbar ya dari master-master senior dan juga master-master bonsai nasional. Kemungkinan akan dilaksanakan di panggung ini di Balai Budaya Gianyar. Dari master-master yang akan melakukan aksi demonya terdiri dari Om Lik dari Surabaya, kemudian Pak Rudi Julianto dari Semarang, kemudian Master Bali, Nasional Bali, ada Pak Madekari, dan kemudian ada Pak Deyase. Untuk waktu dan tanggalnya tadi tanggal 14, dan kemudian waktunya itu sekitar jam 3 sore. Jadi kalau kalian ingin menyaksikan Demo Akbar ini, kalian bisa datang ke alun-alun Kota Gianyar jam 3 sore tanggal 14. Oke sahabat, saksikan. Oke sahabat, kita akan memasuki lorong bursa bonsai ya. Yang tempatnya ini adalah di sebelah selatan Balai Budaya Kota Gianyar ya. Ada beberapa tempat yang masih belum buka karena ini memang masih pagi. Biasanya pengunjung itu akan ramai mulai dari siang sampai sore bahkan malam hari ya. Jadi kemungkinan ini tadi malam mungkin begadang karena pengunjungnya sangat membludak sekali dan kemungkinan juga masih tidur karena lumayan pagi ya. Tapi kita lanjut ke tempat yang lain. Kita review bahan-bahan bonsainya ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita berada di standnya Pak Desapto ya dari Nataloka Bonsai. Pak Desaptonya kemungkinan masih di stand panitia melaksanakan tugasnya, akan tetapi dari orang yang menjaga bursanya sudah ada di sini, ada 2 orang teman saya. Ya untuk bahan santigi sangat sangat luar biasa bahannya dari Pak Desapto. Dari small mame, medium bahkan yang large juga
dari gerakan-gerakan Sandigi yang sangat ekspresif. Bisa kalian cek di sini di Nataloka Bonsai Made Sabta ya, nomor bursanya 13, the lucky number. Jadi ada bahan waru juga yang dari small mame, ada bahan sancang dan ada ficus yang large juga. Jadi kalian bisa langsung kunjungi ke sini. Kalian bisa menyesuaikan harganya sendiri dengan Pak D. Tentu saja kualitas akan mengikuti harga ya, kalau kita bisa katakan. Akan tetapi saya lihat dari bahan-bahannya sendiri memang sangat sudah luar biasa, baik dari ketuaan, gerakan, ataupun gaya-gaya yang sudah mengalami konsep dasar dari pengawatan pun, saya bisa melihat potensi-potensi dari bahan bonsai ini. Mantap sekali dari Pak D. Sabta. Jadi kalian bisa pantau langsung ke sini, ke bursanya Pak D. Sabta. Oke sahabat, kebetulan sekali ya saya ketemu Sugus Jungle di sini dan juga akan melakukan review dari bursa, mungkin dari pameran juga. Tapi nanti di waktu pameran dari pinggir boleh sih Gus, karena boleh, ya iya. karena ada dewan juri di sana sedang melakukan tugasnya, jadi kita tidak boleh mengganggu mereka. Karena memang memerlukan konsentrasi yang luar biasa ya. Karena ribuan loh pohonnya, bayangkan. Berapa ikut nih beli? Kalau nggak salah bonsainya ini sudah mencapai 1161. 1161. Iya, rekor Bali untuk saat ini ya. Dan di Gianyar dan juga merupakan barometer bonsai, bisa dikatakan begitu ya. Nanti kita review, mungkin Agus di sebelah timur, beli sebelah barat. Jadi untuk pemula ataupun teman kita yang sedang menggandrungi bonsai, yang sedang menikmati proses-proses bonsai, bisa kepo, melihat harga, mungkin menyesuaikan ke kantong mereka ya. Oke Gus ya. Ya, siap nih. Oke, kita lanjut Gus. Siap nih. Siap, oke. Sahabat, kita lanjut ke bursa tempatnya Aji Artop ya. Dari Kemenuh Bonsai. Ya, kemungkinan Aji-nya juga masih tidur karena memang semalam begadang. Kita standby di tenda panitia menyambut tamu-tamu kita, tamu kehormatan juga dari teman sesama penghobi, dari cabang-cabang PPBI dari kabupaten yang lain juga. Tetapi di sini ada dari keponakan Aji Artop sendiri melakukan penjagaan untuk bursanya. Dari sini ada bahan jadi, bisa dikatakan jadi karena sudah layak kontes. Tentu saja menurut dari kelasnya masing-masing, baik dari kimeng, dari serut, dan bahan yang lainnya dari sancang juga. Dan kemudian ada yang semi jadi ataupun setengah jadi. Setengah jadi artinya sudah mulai memiliki konsep ataupun tahapan dari pengawatan. Tentu saja ada kelasnya masing-masing. Kita bisa meneruskan ataupun mereposisinya ulang sesuai dengan selera kita. Dan kemudian ada dari bahan sendiri. Bahan yang artinya bisa kita katakan kemungkinan hanya 20%. Jadi kita bisa melakukan tahapan kita memang dari awal sesuai dengan selera ataupun kehendak kita, bagaimana kita mengimajinasikan bonsai menurut selera kita masing-masing tentunya. Karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, bagaimana mereka mengekspresikan bonsai, bagaimana mereka melihat pohon di alam. Tentu saja mereka mempunyai selera dan acuan yang berbeda. Kalian bisa langsung kunjungi stand bursanya Aji Artop, Kemenuh Bonsai. Oke sahabat, di sini ada bahan yang menurut saya sangat luar biasa ya. On the rock dengan diimbangi slanting ataupun semi casket. Lumayan besar, berukuran XL. Tentu saja masih banyak hal yang harus diperbaiki, akan tetapi mempunyai potensi yang sudah sangat kuat, bahkan sangat luar biasa kalau menurut saya. Penyatuan akar di bebatuannya sangat natural sekali. Mungkin programan sudah lama. Dan kondisi sekarang 30%, jadi banyak waktu untuk menyesuaikan selera pada bahan ini. Kalau kita ingin meneruskannya sampai maksimal ya, wah luar biasa sekali. Penyatuan akar yang keluar masuk di bebatuannya sudah natural sahabat.
Oke sahabat, kita lanjut ya. Tadi udah Pak De Sapte dari Nataloka, kemudian Haji Artop, kemudian kita lanjut ke di Jero Bonsai ya, dari Putu Darmika dan kemudian Agus Astika. Oke, kita lihat apa yang mereka sediakan untuk para penghobi bonsai, para kolektor, para penikmat. Oke, kita lanjut. Swastiastu. Ya, mantap. Oke, jadi di sini dua orang ini udah kayak kakak adik ya. Kemana-mana tuh selalu berdua ya. Ini adalah di Jero Bonsai dari Putu Darmika. Spesialisnya ke obat. Baik dari bahan juga, mungkin dari pot, pengembangan programan, media, dan kemudian ke insektisida, dan kemudian ke vitamin-vitamin, kawat, wiring. Kalian ingin melakukan wiring sendiri, silahkan pantau ke sini. Ada yang hitam, ada yang putih. Semua komplit dari ukuran terkecil dan terbesar. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan bonsai kalian ya. Kemudian di Anderson juga. Nanti kita akan berbincang juga bersama. Kita akan duduk ngopi sebentar dan berbicara tentang The Anderson karena ada produk barunya. Kita harus kepoin itu. Kalian belum coba, kita nanti kulik bersama Master Anderson ya, Putu Darmika dan Agus Astika ya. Dan kemudian juga banyak sekali pupuk ya. Ini bahkan dari obat-obatan dan juga, wah ini banyak sekali. Ini udah kayak toko pertanian sahabat. Ya, betul Pak. Betul sekali. Dan juga kalau kalian penggemar kaktus, sangat luar biasa ya. Karena cantik sekali. Mungkin taruh di meja kantor ataupun di ruang tamu, luar biasa. Kalau kalian ingin melakukan melakukan sebuah fermentasi sendiri dalam melakukan pupuk organik ataupun pupuk cair, kalian bisa mendapatkannya juga di sini. Di sini ada EAM4. Ini adalah bakteri yang akan menghancurkan bahan-bahan yang akan kalian gunakan dalam melakukan fermentasi pupuk cair organik. Dan di sini adalah molasenya. Nah, ini dua hal ini adalah sangat penting dalam melakukan fermentasi. EM4 adalah bakterinya, ini adalah makanan awal, bisa dikatakan seperti itu. Dan kemudian kita bisa menyampurkannya dengan mungkin dari kotoran kambing, buah busuk, sayur busuk, sekam, daun teh yang sudah bekas ataupun sudah sisa. Kalian bisa mencampurnya dan merendamnya kurun waktu mungkin 3 mingguan, ditutup rapat agar melakukan fermentasi, agar bakterinya bekerja. Dan kemudian kita buka, kita bisa gunakan mungkin 1 gayung, kalau kita bisa katakan begitu, kita campur air kembali sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Dan juga kebutuhan pohon. Ada pohon yang rakus, ada pohon yang sedang, ada yang pohon memerlukan hanya sedikit pupuk cair dalam melakukan perawatan penyehatan. Ada antonik juga, ada B1, ada pupuk-pupuk pegangan, ada pupuk untuk buah dan bunga tentunya. Di sini komplit sekali ya. Bahkan ada meja bonsainya juga. Ada meja bonsai untuk kontes, kalian bisa pilih di sini. Harganya menyesuaikan kebutuhan tentu saja. Jadi sangat komplit sekali ya. Putu ini spesialis ke tools ya, ataupun peralatan kebutuhan bonsai sahabat. Oke, ayo tuh kita lanjut ke standnya Agus Astika ya. Dari Kelungkung, dari di Umo Asri. Bonsai Umo Asri, Agus Astika. Kita ngobrol sejenak. Kita bicarakan, wis, lancar aja ya. Ini kemarin saya lihat atau beli lihat ada yang Andersonnya yang ini, yang untuk buah, yang kalium yang untuk buah dan bunga. Ada contohnya, guys? Ada. Oh ya, jadi yang seperti ini sahabat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat NPK-nya. Jadi K-nya ini, kaliumnya ini sangat strong sekali. 25% bisa dikatakan. Kandungan P-nya 8% dan N-nya juga masih sangat stabil, 10%. Tentu saja ditambah dengan magnesium dan plus Te. Jadi ini kalau kalian mempunyai bonsai yang berjenis Sianchi, Sakura Mikro, Bougainville, jadi sangat tepat sekali.
Jadi untuk jenis yang ini bisa selain menampilkan sebuah kesuburan, tentu saja bisa memacu hal-hal lain dalam bonsai tersebut. Potensi dari bonsai tersebut, baik dia bisa menampilkan sebuah pohon yang bisa berbuah ataupun berbunga. Jadi untuk The Anderson yang jenis yang ini ataupun buah dan bunga ini jadi sangat baik dan tepat. Dan kemudian apalagi kelebihannya, Gus? Nah, ini sebenarnya Blian, banyak teman-teman yang nyoba Anderson yang nitrogen, Yang nitrogen, yang 18, yang seperti ini. biasanya kan dipakai untuk semua pohon. Ya, ini all plants ya. Betul. Karena seimbang dia. Ya, Karena nitrogennya tinggi. tinggi. Ah, Ya. Nah, jadi kalau untuk ini mungkin bisa digunakan untuk pohon jadi juga. Blian. Ini untuk pohon jadi. Betul. Jadi dalam artian seperti apa? Nah, kan di sini yang tinggi kaliumnya, Blian. Ya, siap. Yang tinggi kalium. Kalium itu kan baik untuk akar, batang. Akar dan batang. Iya. Oh ya. Jadi ini ada kaitannya dengan mempertahankan ranting. Blian. Mempertahankan ranting. Oke, siap. Jadi contohnya seperti sentigi, Blian. Ya. Sentigi itu kan misalkan nih, Ya. kalau ada subur misalkan dia kan, Oke. jadi akan tumbuh tunas-tunas baru. Siap. Nah, jadi semua nutrisi yang dimiliki oleh pohon tersebut akan lari ke tunas baru tersebut kan. Oke. Nah, cuman dengan ini ya ini lebih ke mempertahankan ranting dulu. Oke, siap. Mempertahankan yang ada di dalam di pohon tersebut. Ya. Oke, saya sedikit menangkap dari penjelasan Agus Astika bahwa untuk yang Anderson yang bisa kita katakan untuk warna ungu ya. Betul. Kalau ini kita bilang warna biru. Biru ya. Biru ataupun abu lebih tepatnya. Ini abu, ini yang ungu. Nah, oke. Jadi untuk ini, untuk Anderson yang seperti ini lebih ideal untuk bonsai yang di pot, yang jadi. Betul. Iya. Selain untuk memunculkan buah dan bunganya dan juga mempertahankan perantingan. Iya. Oke. Jadi kalau yang ini kemungkinan tunas anginnya akan banyak juga karena memang N-nya sangat tinggi sekali. Iya. Jadi untuk kesuburannya memang sangat luar biasa yang ini. Betul. Tetapi untuk jenis-jenis pohon yang bisa dikatakan mungkin kelas madya utama bintang. Jadi Agus rekomendasikan yang ungu ini. Betul. Karena bisa mempertahankan rantingnya. Iya. Dia lebih optimal ke K. Kalium artinya kalau kita bisa katakan kalium bisa diartikan kalsium ke tulang, Betul. ke batang, ke akar, lebih ke kayu. Jadi untuk perantingan karena memang memiliki sudah melakukan perantingan ada kayu-kayu kecil di sana. Jadi kalau kita memperkuat dari K-nya ataupun batangnya, tentu saja perantingannya juga kuat. Betul. Siap. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kalian coba ini untuk pohon jadi baik jenis apapun, baik yang berbuah, berbunga ataupun yang tidak, yang sudah jadi mungkin dikatakan 70-80% up. Betul. Ini menurut Agus Astika sangat tepat guna. Sangat tepat guna. Jadi untuk yang ini sih boleh saja. Boleh. Boleh saja. Tentu saja sama saja. Akan tetapi untuk yang bisa dikatakan 80-90% sampai 100% sampai yang di kelas bintang, yang ungu ini lebih tepat guna. Recommended. Oke. Sahabat, bisa kalian mengerti. Mudah-mudahan penjelasan saya dan Agus ini bisa kalian terima dengan baik. Artinya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan maksimal tentunya. Siap. Mantap. Kita juga kepoin bonsainya Agus Astika yuk. Ada Bougainville juga. Udah habis lihat. Dan juga Santigi. Ada Santigi juaranya juga. Wah. Agus Astika memang menyukai dari Santigi. Dominan ke Santigi karena dia seorang pemain kolektor dan juga kolekdol. Awalnya. Sekarang dagang. Berakhir di kolekdol. Oke. Kalian bisa lihat koleksinya yang dijual oleh Agus di Bonsai Umo Asri. Tempatnya di Kelungkung ya. Banyak sekali kemarin pertanyaan beli di mana beli pupuk The Anderson-nya. Beli sudah langsung kasih saran ataupun petunjuk hubungi Agus Astika ataupun Putu Dharmika karena merupakan supplier resmi untuk daerah Bali. Betul. Dari The Anderson sendiri. Ya, tentu saja bisa mendapatkan di toko-toko yang lain. Tentu saja itu sudah diaplikasikan sendiri oleh Agus dan Putu Dharmika sendiri. Siap. Dan juga kita ada pot keramik ya. Ini dari Karma Bonsai Store. Teman kita sendiri Agus Douglas. Pot keramiknya sangat luar biasa. Jika kalian mempunyai bonsai yang sudah layak kontes,
mendapatkan sebuah apresiasi dari potnya sendiri. Memilih jenis keramik tentu saja memberikan aura yang sangat kuat buat bonsai kita ataupun bonsai kalian sendiri. Jadi kalian bisa pantau ke sini ke stand bursanya Agus Astika Bonsai di Umu Asri. Oke Agus dan Putu, terima kasih banyak meluangkan waktunya sedikit penjelasan dari The Anderson tadi, dan juga semoga jualannya semakin lancar ya. Ya, buat kalian yang ingin kepo tentang dua stand ini silahkan mampir, dan juga dari Kementerian Bonsai dan Pak Made Sabta dari Nataloka, gas Gianyar sambil jalan-jalan, ya sambil jalan-jalan sambil mendapatkan apa yang kita inginkan. Siap. Melki The Anderson. Wih. Oke sahabat, kita lanjut ke teman saya, seorang senior yang bernama Pak Saudi dari Jawa Tengah, atau yang lebih dikenal dengan Ki Joko Bodo. Oh, kita kepoin. Ini adalah Pak Saudi, atau banyak yang kenal dengan istilah Ki Joko Bodo, karena dari kemiripannya ya seperti paranormal ya. Ini paranormalnya bonsai ya. Ya. Jadi Pak Saudi ini tidak pernah absen ngebursa di Pamnas Gianyar tentunya, dan pastinya. Dari tahun berapa Pak Saudi? 2009. Sampai sekarang? Ya. Di Gianyar ya? Ya, di Gianyar saja. Sampai sekarang? Kalau dari di Balinya 2007. Ke Balinya awalnya 2007, Ya. dan tidak pernah absennya di Gianyar ngebursa dari tahun? Dari tahun 2009. Tentu saja sebuah apresiasi yang besar dari komunitas bonsai Gianyar, PPBI Cabang Gianyar, terhadap Pak Saudi sendiri yang memang sangat konsisten, selalu hadir ya, selalu hadir dan selalu meluangkan waktunya ngebursa ataupun menyediakan bahan-bahan bonsai untuk sahabat-sahabat di Gianyar. Kalian bisa langsung kepoin ataupun lihat langsung, pantengin bahan-bahan dari Pak Saudi. Ada rain tree atau Brazilian tree, dan kemudian saya melihat ada geometrik yang bagus ataupun bucida atau black olive, dan kemudian banyak sekali sianci niagari bergaya niagari, dan pencinta jeruk kingkit kalian bisa pantau banyak sekali jeruk kingkit yang bergaya niagari ya. Kalian tahu sendiri bagaimana membuat bahan dari jeruk kingkit lamanya. Jadi Pak Saudi ini sangat telaten dan teliti melakukan bahan ataupun dasaran-dasaran dari bonsai. Ada yang sianci juga yang bergaya niagari. Ini tahun ini kebanyakan yang bergaya niagari Pak Saudi. Ya. Kenapa? Ya biar beda aja lah Mas. Gitu. Biar beda dan juga apa ya, mengingatkan kembali ya bahwa ada bonsai yang bergaya niagari juga. Ya. Karena hanya apa ya, tidak itu saja. Biar nggak monoton Mas. Biar nggak monoton, tepat biar sekali. Ada variasi. Gitu. Dan juga apa ya, pengembangan walaupun memang sudah ada dari dulu, akan tetapi tidak melupakan tentu saja. Ya. Jadi dan juga kesulitan di Anegari ini jangan main-main. Saya tahu sendiri. Jadi bagaimana kita bicara sianci lama, jeruk kingkit lama, sakura mikro, nangis. Ya. Nangis. Tapi Pak Saudi ini mampu menciptakan semua pohon itu ataupun jenis itu yang bergaya niagari. Jadi lamanya itu, kita bicara jeruk kingkit, berapa lama untuk menciptakan sebuah gaya niagari dari jeruk kingkit? Ya paling kalau jeruk kingkit kan minimal usia 5 tahun, 7 tahun, bisa 10 tahun Mas. Dari cangkokan? Dari biji. Dari biji? Ya. Dari biji? Kalau dari cangkokan lebih cepat. Lebih cepat? Karena pada dasarnya jeruk kingkit kan lebih cenderung cepat besar akarnya gitu. Akarnya ya. Jadi lebih baik main dari biji? Semua bagus. Oke. Kelebihan dan kelemahannya, cangkokan ataupun biji, silakan. Kalau dari biji kan lebih ini ya umpama gerakan tuh lebih detail, karena kalau cangkokan tuh kebanyakan kan lurus, jadi harus mengulang-ulang gitu Mas. Kalau dari cangkokan kemenangannya dia lebih cepat gedenya akar. Lebih cepat gede akar dan lebih merata. Iya. Oke. Kalau dari biji? Kalau dari biji paling kakinya kurang. Kakinya kurang. Ya, paling kita main
tekukan lah untuk bahan kecil-kecil. Lebih enak dari biji main tekukan. Ya, Kalau cangkokan kita bisa lebih dapat lebih besar karena cangkoknya juga lumayan ya, gede, akarnya lebih keliling, tapi lebih- tekukannya lebih sulit. ya lebih cepat bikin niagari dari cangkokan. Kalau niagari sendiri lebih cepat dari cangkokan, Ya. karena volume akar di cangkok itu lebih banyak dari Iya, Oke. gitu. Tapi kalau on the rock kan lebih baik dari biji. Dari on the rock mainnya. Ya, gitu. kita coba ambil yang kemarin. deh, Ah, Pak. Oke, di sini ada 3 bahan ya Pak Saudi ya. Ada yang bisa dikatakan cangkokan seperti ini, dan kemudian ada yang dari batu atau on the rock, bukan dari batu, on the rock. Bahkan in the rock. Ini in the rock. Ini in the rock. Ini memang murni diprogram oleh Pak Saudi di dalam batu. Memang ada celah batu sedikit sekali di awalnya, dan kemudian disisipkan ataupun ditanam jenis jeruk kingkit oleh Pak Saudi, dan kemudian berkembang, membengkak, bahkan sampai keluar dari celahnya tersebut. Jadi kalian bisa melihat. Jadi ini adalah penyatuan antara batu dan pohon. Ini sudah keluar seperti apa ya? Seperti ya seperti batu. seperti sepatu gitu. Iya, seperti sepatu. Jadi ini adalah bahan-bahan programan dari Pak Saudi. Lancang. Ini adalah bergaya in the rock yang kemudian kalau saya lihat akan meneruskan gaya bunjin. Dari jeruk kingkit sendiri ini berapa tahun Pak Saudi? Kalau Bapak Saudi bikinnya dari awal. Sekitar 12 tahun ini dari biji. Ini dari biji 12 tahun. Jadi memang dari jenis jerukan, jeruk kingkit ataupun jeruk-jeruk yang lain mungkin dari Swiss ataupun dari Brasil memang alot dan lama tentu saja. Ya, memang spesiesnya begitu rata-rata untuk jeruk kingkit ya. Karena jeruk kingkit juga banyak macamnya gitu. Ada beberapa macam. Ada jeruk kingkit hitam Oke. yang orang bilang Holland gitu ya. Oke. Ada jeruk kingkit kompakta. Kompakta. Ya, kompakta yang nggak berduri itu Oke. Dan variegata. yang ini. Ya, Yang ada 4 jenis lah Ada 4 kayak jenis, yang ya. saya tahu gitu. Iya, yang Pak Saudi tahu. Iya. Dan semuanya berbuah ya. Berbuah, Mas. Buahnya rata-rata sama. Kalau jeruk kingkit yang Holland itu hitam. Istilah Jawa jeruk kingkit kelenteng gitu. Kelenteng. Ya, Perbedaannya di mana itu Pak Saudi? di daun sama buah. Daunnya? Ya, daunnya dia tidak tidak daun yang pecah gini, dia daunnya tunggal. Oh, iya. Ya ada contohnya. Oke. Yang memang yang jenis jeruk kingkit ini akan memecah menjadi 3 kelopak daun ya. Ya, Kalau yang itu yang jeruk kingkit kelenteng ataupun yang Holland itu hanya tunggal. iya tunggal ya. Seperti jeruk biasa Ya, yang besar ya. Tetapi dia jenisnya jeruk kingkit. ya. Trifolia tripacea kalau tidak salah. Iya. Yang jenis yang Holland itu. Trifolia berarti 3 pecahan kelopak daun. Oke. Sangat luar biasa bahan dari Pak Saudi ya. Dan ini adalah yang dari cangkokan Pak Udi tadi ya. Ya, cangkokan. Ini adalah dari bahan cangkokan, kemudian ini dari biji. Kalian bisa lihat bagaimana Pak Saudi mengembangkan bahan cangkokan dan bahan dari biji. Kalau cangkokan ini berapa tahun? Ini sekitar 3 tahun, Mas. Kalau cangkokan kan cenderung cepat besar dia kakinya ya. Jadi umpama kita dapat bahan cangkokan bagus, itu ngejar akarnya nggak lama. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Cangkokan memang di cangkoknya memang sudah besar, tapi namanya dari biji ya pasti semai biji yang memang dari kecil sekali, mungkin dari lidi ya. Jadi seperti itu. Dan jarak tempuhnya sangat jauh sekali, 12 tahun dan 3 tahun. Ya, Kalau kita lihat batanya hampir sama. hampir sama. Ya, tapi kemenangan dari biji tentu saja tekukannya Pak Saudi. Saya bisa lihat sendiri. Iya. Ya. Karena kecil jadi enak ditekuknya. Iya, Ya. betul sekali. Ya. Dan kemudian ada yang bergaya klasik niagari ya, kecil, tetapi saya rasa dan saya memang sangat meyakini susah sekali bikinnya. Silakan. Yang ini Pak Saudi. Kalau yang ini dari biji, Mas. Ya. Ya mungkin usianya sekitar 5-7 tahun lah begitu. 5-7 Ya, tahun, ya. baru bisa kita dapat jeruk kingkit niagari bisa berdiri gitu. Ya, sampai bisa berdiri ya. Iya. Walaupun masih goyang tapi bisa berdiri. Iya, Ya, karena akarnya sudah mulai menguat Iya. dan seperti batang. iya Dan sudah keras menua gitu. Iya, iya, iya.
Oke sahabat, dari akar jeruk kingkit sendiri memang bisa tumbuh tunas ya Pak Sudi ya. Memang bisa tumbuh tunas. Jadinya makanya bisa seperti ini, bisa tumbuh tunas. Ataupun kemungkinan karena akar ini mengalami proses sinar matahari dan penyiraman, dia akan berubah menjadi batang. Dan kemudian bisa memunculkan tunas-tunas baru. Dan juga sambil menguatkan daripada akar-akar ini yang kedepannya menyerupai batang, akan tetapi tetap terekspos seperti akar. Karena kita melihat masih ada pecahan-pecahan di sini. Nah, disinilah sebuah bonsai dengan gaya klasik, bergaya neagari ataupun expose root ya. Mohon maaf para sahabat bonsai karena memang stand bursanya memang dekat jalan, jadi suara motor agak mengganggu. Akan tetapi saya berusaha untuk mendapatkan audio yang maksimal ya. Terima kasih Pak Saudi. Sama-sama Mas. Ya, semoga sukses lah pamerannya. Siap, dan juga Pak Saudi semoga jualannya laris manis. Amin. Ya, semoga mendapat apresiasi dari pihak penyelenggara di Gianyar juga, karena saya tahu sendiri memang Pak Saudi tidak pernah absen datang ke Gianyar melakukan bursa ya, stand bursa ya. Dan juga bahan-bahannya Saudi, Pak Saudi bisa kalian lihat jika kalian menyukai gaya yang bergaya klasik neagari ya, karena bahannya 90% bergaya neagari. Sedikit saya ingatkan untuk mengatraktifkan sebuah bonsai dengan gaya neagari agar tidak goyang seperti ini. Sudah sering saya bikinkan videonya. Kalian bisa melakukan penambahan batu di sini untuk melakukan penguatan akar. Kalian bisa mengkombinasikannya dengan batu dengan ke arah panorama, akan tetapi tetap memperlihatkan akar yang sudah terekspos seperti ini. Jika kalian melihat video saya yang lalu, saya membuat sebuah pohon jeruk kingkit yang saya kasih nama kuyang. Jadi awalnya ataupun desain dasarnya ya sama seperti ini. Jadi jika kalian menambahkan batu pada akar tersebut akan menguatkan ataupun mengokohkan daripada pohon ini, dan juga menampilkan sebuah drama alam, pohon yang mengalami kekerasan alam dan masih tetap bertahan untuk mencari sinar, untuk mencari nutrisi di alam. Dan juga menampilkan sebuah ketuaan pohon yang sangat luar biasa. Oke sahabat, kepoin standnya Pak Saudi dari Jawa Tengah Pak ya. Tepatnya di mana? Jawa Timur, sorry. Dari Tulungagung, Jawa Timur. Oke sahabat Saudi, terima kasih banyak ya atas waktunya. Oke, menurut saya bahan ini dari jeruk kingkit ini, kalau kalian pencinta jeruk kingkit, dan yang ini saya sangat rekomendasi. Semoga saja ada nego buat kalian jika kalian ingin memiliki. Karena ini membuatnya sangat susah sekali. Ini original diprogram oleh Pak Saudi di atas batu. (12 tahun). Mencari jeruk kingkit dengan batang yang meliuk seperti ini saja sangat susah sekali. Apalagi yang in the rock seperti ini. Jadi pohon ini bisa dikatakan medium, dan kalian bisa mengembangkannya mungkin dari batunya sendiri, dari percabangannya sendiri, dan mengganti potnya yang lebih ideal tentu saja dengan konsepnya untuk mendapatkan sebuah bonsai yang sangat super sekali. Pak Saudi, terima kasih ya.